Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Senin 6 Oktober 2025, hari biasa pekan 27. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam seluruh kisah dalam bacaan pertama hari ini, diandaikan bahwa engkau itu kuasa atas segala bangsa, juga Ninive, bangsa adik kuasa pada zamannya, dan menginginkan keselamatan mereka. Maka engkau mengutus seorang nabi untuk menyerukan ancaman agar Ninive bertobat dan selamat. Tetapi justru tokoh Nabi Yunus dalam cerita ini tidak setuju bahwa engkau menaruh belas kasih kepada bangsa lain agar bertobat dan menjadi selamat. Ia lari, tetapi engkau mengejarnya. Dalam angin ribut yang menyerang kapal Yunus ini, orang berbagai bangsa dari bermacam kepercayaan berdoa menurut keyakinannya minta selamat. Hanya Yunus yang tidur. Kisah ikan yang menelan dan memuntahkannya lagi untuk memungkinkan pengutusan yang kedua bagi Yunus. Bapa, ukuran tidak diambil dari orang yang wajib berbuat baik. Kami semua sesekali wajib berbuat kasih kepada sesama, tetapi ukuran kerap diambil dari kesediaan orang dan betapa jauh ia tergerak hatinya. Orang lebih tertarik untuk berbuat baik kepada sanak saudara sendiri, kepada sahabat, kepada orang yang bisa membalas, tampang muka yang menarik, orang sebangsa, orang seagama, dari daerah yang sama. Pokok semua diperhitungkan dari pihak si pemberi yang masih muda berat sebelah juga dalam ukurannya. Orang lain berbuat dalih, tidak ada kesempatan, terburu tugas, tidak ada waktu. Mereka sungguh sebangsa, seagama, namun seorang imam, seorang Levi, petugas bait suci, keduanya melihat orang setengah mati dan melewati dari seberang jalan. Mereka melihat dekat sekali, tetapi lewat saja karena tidak tergerak hatinya. Bukan kebutuhan sesama yang menjadi ukuran, melainkan kerelaan si pemberi. Ini bukan hukum Yesus. Bapa, Injil mengisahkan orang Samaria yang baik hati. Ia dinilai sebagai orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Tolok ukur adalah kebutuhan si penerima, orang sengsara, si kecil, si miskin, si sakit, yang lapar, haus, telanjang, tanpa tumpangan, sampai ia tertolong. Orang Samaria itu tidak sebangsa, seagama. Dalam sejarahnya ia dihitung musuh oleh orang Yahudi, lebih rendah, lebih hina, tidak menarik. Selagi sudah habis dirampok, tanpa penolong, tanpa perlindungan, orang Yahudi yang tinggi hati itu menggelintang di pinggir jalan, setengah mati dilewatkan oleh para pemuka bangsa dan agamanya. Orang Samaria justru menunjukkan belas kasihan menurut kebutuhan si orang sengsara. Maka meskipun sendiri dalam perjalanan, ia langsung tergerak dengan belas kasih tak pandang bulu. Ini sesama manusia yang memerlukan pertolongan, butuh obat, butuh perban, butuh angkutan, butuh perawatan, butuh tumpangan, butuh uang untuk membayar, butuh jaminan, perhatian. Itu semua diberikan
karena itu semua diperhitungkan sebagai kebutuhan si sengsara. Hati tergerak oleh belas kasih, seperti contoh Yesus ini, mau berkorban dari kepunyaannya, waktu, uang, kendaraannya, karena ia tergerak oleh kebutuhan si malang. Ia sanggup berbuat sebagai sesama. Bapa Marahim, belas kasih Kau jadikan tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Hadirlah pula di antara orang-orang yang saling mengampuni dan saling melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.